Jadi LTC ini komunitas ya, wadah. Begini, pasti kita ceritakan sedikit sejarah sehingga muncul LTC, kan gitu kan. Jadi awalnya gini, sekarang di negara kita ini mayoritas banyak pengusaha dan lain sebagainya. Tetapi dengan kemajuan zaman ini banyak masyarakat yang tidak tahu, ya kan, tidak tahu teknologi. Artinya tidak secara keseluruhan, ya kan. Padahal ya suka tidak suka, mau tidak mau, kita kalau tertinggal zaman pasti kelindes. Khususnya sekarang mencari penghasilan. Contoh zaman dulu, contoh hal-hal kecil, kita mau beli tiket aja nyari kantornya, ya kan. Sekarang kita sambil tidur bisa beli tiket. Artinya tambah maju dan tambah maju. Nah, sekarang zaman dulu ada namanya kita kalau alat bayar itu apa namanya, tukar ya, saling tukar, karena tidak ada mata uang gitu kan, barter. Masnya punya barang, saya punya barang, kita tukaran. Kenapa? Karena tidak ada alat bayar, sehingga muncul emas, ya kan, untuk alat bayar, dan logam, uang logam di negara kita. Lama-lama muncul uang kertas, betul ya? Uang kertas kita pakai alat bayar sampai sekarang, ya kan, rupiah, ya kan. Nah, di tahun 2009 muncul namanya Bitcoin, ya kan. Konon Satoshi Nakamoto yang menciptakan katanya, tetapi itu sudah regulasinya sudah dipakai orang seluruh dunia. Nah, ini suatu, jadi Bitcoin ini adalah mata uang digital yang terdesentralisasi. Artinya tidak ada suatu negara atau pemerintah yang bisa mengendalikan. Yang mengendalikan naik turunnya itu adalah orang jual beli tadi, gitu kan. Dan itu terbatas. Jadi ketika barang itu sedikit pasti harganya naik ya. Kalau harga barang banyak pasti harganya turun. Nah, itulah kita jual beli. Nah, dari situlah kita sebelum muncul LTC ini kita hanya trading ya, jual beli sendiri, trading sendiri. Nah, di sana ada beberapa kawan-kawan yang nitip dana lewat kita untuk berbagi hasil ya. Tetapi yang saya pikirkan adalah di situ hanya saya mencarikan orang-orang yang kaya. Jadi yang kaya tambah kaya karena banyak uangnya. Bagaimana nasibnya kawan-kawan, saudara-saudara kita, masyarakat kita yang punya uang 1 juta, 5 juta, dan lain-lain sebagainya. Dari munculnya sistem, karena ini ada sistemnya, ya kan, ada sistemnya, jadi kita bisa saling berbagi informasi tentang LTC itu sendiri. Nah, dengan konsep kita bagi hasil. Jadi namanya bagi hasil itu pastinya bukan flat, ya kan. Kalau flat pasti 1%. Kalau bagi hasil, kalau kita dapat banyak ya sama-sama banyak. Kalau dapatnya sedikit sama-sama sedikit. Jadi itulah akhirnya kita membuat komunitas yang namanya LTC sebagai wadah. Kawan-kawan kita semua kita rangkul, ya kan? Kita rangkul semua yang nantinya kita akan berikan edukasi tentang teknologi, ya kan? Di mana LTC ini merambah mulai berkembang, khususnya di Lombok ya, karena kita berdiri di Lombok, bagaimana bisa LTC membuat banyak orang terbantu dan seperti itu. Yang kedua, visi kami adalah LTC ini bagaimana membuat komunitas kita otomatis sejahtera, ya kan, dengan niat baik dulu. Apapun usaha, apapun bisnis, kalau diawali dengan niat baik, kami yakin hasilnya juga baik. Yang kedua adalah dana kita kelola dengan baik di cryptocurrency tadi. Jadi jual beli, ya kan, untungnya kita bagi rata. Nah, kalau ngomongin resiko apa? Ya, semua beresiko. Tidak ada di dunia yang tidak beresiko, ya kan. Bahkan diri kita juga beresiko. Nggak ada yang tahu. Munculnya COVID, ada yang tahu nggak? Nggak tahu kan? Nah, jadi semua tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimana cara kita di LTC meminimalisir risiko tadi, seperti itu. Alhamdulillah LTC berdiri 24 Maret itu genting-gentingnya COVID, ya kan, di sana sini. Dan alhamdulillah berjalan 1 bulan 2 bulan
banyak masyarakat kita terbantu dengan adanya LTC ini. Artinya banyak perusahaan, karyawan yang di PHK, ya kan, rumah makan dan lain global secara keseluruhan itu karena konvensional, ya, usaha konvensional, sehingga untuk menjalankan suatu usaha itu semua pada dikatakan bangkrut enggak, ya kan, tetapi lesu semua seperti itu. Jadi ya ini salah satu sebenarnya juga peluang, ya kan, peluang kita sama-sama yang kita tanggung sama-sama, gitu kan. Artinya ya seneng sama-sama, ya susah sama-sama, itu namanya komunitas, ya kan. Jadi visi kita bagaimana membuat komunitas ini sejahtera, ya kan. Alhamdulillah di sini sangat membantulah masyarakat, khususnya Indonesia, dan sekarang sudah masuk di 7 negara, gitu kan. Jadi beberapa kawan-kawan TKI sudah banyak yang ikut andil di dalam kita.